Selamat sore. Puji Tuhan kita bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari menyiapkan hati untuk memulai ibadah kita sore hari ini. Sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita mari bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan Yesus, buat karunia-Mu Tuhan Yesus, hingga pada saat sore hari ini Tuhan Yesus kami dapat berkumpul di tempat kami masing-masing. Tuhan Bapa, berkati setiap kami Tuhan Yesus, biarlah kami bisa memuji dan meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu. Setiap kita yang siap sama-sama katakan Amin. Kita mau angkat satu pujian, kecaplah dan lihat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku Haleluya. Setiap kita telah diberi kuasa oleh Tuhan untuk menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Amin. Sama-sama katakan. diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia, bila Allah ada
kita bertepuk tangan. Sama-sama katakan. Diberi kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, dan Kau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, dan Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Diberi kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Sekali lagi katakan, bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, dan Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sekali lagi, sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, dan Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menghampiri tatamu yang kudus Tuhan. Terima kasih. Apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan, goncangan wabah krisis Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus pasti akan berlalu Tuhan. Dan kami mau nyatakan bahwa Engkau tetaplah Allah yang hidup. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
Yesus yang hidup. Hanya Engkau Yesus yang hidup. Haleluya, 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 oh haleluya. Mari setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita sama-sama menyembah. Kita naikkan sembah di hadapan Dia. Terima kasih Yesus, 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 hanya Engkau, hanya Engkau, Yesus. Glory bagi Sang Raja, glory bagi Sang Raja. Haleluya, Engkau teramat baik bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami sungguh terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami merindukan mukjizat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Dari awal kita angkat pujian. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman
dengan iman. Lebih katakan, berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat kesempatan sore hari ini. Kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus tolong kami semua agar kami bisa menangkap firman-Mu dan mengerti firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulaikan pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, selamat sore saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada. Kembali kita akan sedikit mendengarkan renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pada sore hari ini saya berikan judul yaitu Time is running out. Ya, waktu sudah hampir habis. Kita akan baca terlebih dahulu dalam Ibrani 10 ayat 37. Ibrani 10 ayat 37, saya akan bacakan. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ya, perkataan atau ayat ini ditulis antara tahun 67 sampai 69 Masehi. Ya, pada waktu itu, pada tahun itu penulis sudah mengatakan bahwa sangat sedikit waktu lagi. Jadi dapat kita simpulkan kalau waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang terakhir. Ya, bisa dikatakan bahwa hari-hari ini adalah waktu-waktu yang paling akhir. Sangat-sangat sedikit waktu lagi. Ya, firman Tuhan pada sore hari ini bukan bermaksud menakut-nakuti saudara, bukan bermaksud ya supaya saudara takut, tetapi kita harus tahu bahwa keadaan dunia di akhir zaman ini bukan semakin baik, tetapi semakin jahat. Ya, kita sudah banyak tahu, ya, dan kita juga merasakan akhir-akhir ini bagaimana keadaan dunia. Ya. Semakin hari bukan semakin baik, tetapi semakin jahat. Ya, kita juga harus tahu bahwa di akhir zaman ini, di waktu-waktu yang terakhir ini, iblis berusaha sekuat tenaga ya dengan berbagai macam cara untuk menjatuhkan iman percaya orang-orang Kristen. Kalau di dalam ayat ini atau pada zaman ayat ini ditulis, orang-orang percaya dijatuhkan imannya melalui penganiayaan. Ya, nanti bisa dibaca di rumah dalam Ibrani 10 ini. Di situ penulis memberikan satu nasihat untuk tekun, yaitu tekun dalam kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena waktu itu orang Ibrani yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus penuh dengan penderitaan. Ditekan dari teman-teman sebangsanya yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, iblis berusaha sekuat tenaga melalui penganiayaan untuk menjatuhkan orang-orang Ibrani yang percaya kepada Tuhan Yesus.
Tetapi di zaman akhir ini, di waktu-waktu yang terakhir ini, ya iblis bekerja dengan cara yang berbeda. Ya saya percaya saudara tidak mengalami penganiayaan seperti jemaat Ibrani ini. Tetapi kita mau lihat apa yang harus kita waspadai di waktu-waktu yang terakhir ini. Ya, dua hal yang akan kita lihat, apa yang harus kita perhatikan di waktu-waktu yang terakhir ini. Yang pertama adalah janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu. Ya, janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu. Saya akan bacakan dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya masih dalam kitab yang sama, penulis yang sama menuliskan pesan-pesan terakhir ya kepada jemaat-jemaat Ibrani ini. Banyak hal yang dipesankan kepada jemaat dan salah satunya adalah hal ini ya. Janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya. Hal ini lebih jelas lagi dituliskan oleh Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya jelas sekali di dalam 1 Timotius ini ya tentang menjadi hamba uang dan mencukupkan diri. Paulus jelas mengingatkan kepada Timotius sebagai orang muda ya harus berhati-hati terhadap hal ini. Dikatakan bahwa ada orang-orang yang ingin menjadi kaya, ya, orang-orang yang ingin menjadi kaya dengan artian mengejar terus kekayaan, ya, kekayaan dan kekayaan, ya, sampai melupakan hal yang utama, ya, yaitu harta dalam kekekalan. Ya, orang-orang yang seperti ini lah yang harus berhati-hati. Ya sebagai orang muda, ya saya dan saudara sebagai orang yang muda harus berhati-hati terhadap hal ini. Jiwa muda kita pasti selalu ingin ya sukses, selalu ingin mendapatkan lebih dan lebih. Tetapi Paulus mengingatkan kepada Timotius sebagai orang muda, hati-hati terhadap berbagai-bagai keinginan yang hampa dan yang menjerat. Ya, mengingini sesuatu itu hal yang wajar. Kita ingin barang sesuatu, ingin melakukan sesuatu, ingin sukses, ingin kaya, itu sesuatu yang wajar. Tetapi harus kita ingat, ya, kita hidup di akhir zaman, ya di waktu-waktu yang terakhir. Kita harus bijak dalam menggunakan waktu kita. Kita harus bijak dalam bekerja, kita harus bijak dalam membuat rencana maupun keinginan. Ya, jelas dikatakan ada orang-orang yang ingin kaya, yang memburu harta dengan luar biasa dan tidak pernah puas. Di dalam Markus 4 ayat yang ke-19 jelas dikatakan,
lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya. Benih yang ketiga dalam 4 macam benih atau 4 macam tanah. Dalam tanah yang ketiga dikatakan benih ini tidak dapat berbuah, ya, tidak dapat tumbuh dan berbuah. Karena apa? Karena tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan yang hampa. Jadi kita harus waspadai, ya, keinginan-keinginan kita, ya, kita harus bijak, kita harus memilah-milah apakah ini perlu di akhir zaman ini, apakah ini patut saya kejar di akhir zaman ini. Itu hal pertama yang harus kita perhatikan. Jangan sampai tujuan hidup kita hanya kesuksesan dunia, ya, hingga kehidupan rohani kita menjadi tidak berbuah. Ya, karena jelas dikatakan buahlah yang dituntut dari kehidupan kita. Ya. Jadi mari kita perhatikan, jangan sampai kita menjadi hamba uang, ya, dan cukupkanlah diri kita, ya, dengan apa yang ada. Yang kedua, yang harus kita perhatikan di akhir zaman ini adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, ini sangat penting sekali, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya akan bacakan dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya, satu kali Yesus duduk di atas Bukit Zaitun. Di situ banyak murid-murid yang duduk mendengarkan firman dari Tuhan Yesus, dan murid-murid bertanya kepada Yesus, ya, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ya, murid-murid bertanya, apa tandanya saat kedatanganmu kedua kali, ya, saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dan Yesus memberi beberapa petunjuk, ya, nanti bisa dibaca di Matius 24 seluruhnya. Tetapi kita akan melihat salah satu petunjuk yang diberikan oleh Yesus, yaitu dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39. Ya, jelas dikatakan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali seperti halnya atau sama persis dengan peristiwa Nuh. Sama persis dengan seperti peristiwa Nuh. Sebelum air bah menyapu bumi, ya, orang-orang pada zaman Nuh dikatakan sibuk dengan makan, minum, kawin, mengawinkan. Dengan arti kata, orang-orang pada zaman Nuh hidup hanya menuruti keinginannya sendiri. Ya, hidup hanya ingin melakukan apa yang dianggap baik. Ya. Mereka tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan Tuhan, bahkan tidak mau tahu tentang Tuhan, sehingga mereka binasa. Ya, begitu juga dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Manusia akan semakin mengikuti keinginan dagingnya, ya, dan semakin melupakan Tuhan. Kalau kita baca dalam 2 Timotius, ya, di situ dikatakan ciri-ciri atau manusia pada akhir zaman. Ya, nanti bisa dibaca di rumah.
bahwa di situ jelas dikatakan keadaan manusia akhir zaman itu benar-benar bobrok, ya. Persis seperti keadaan pada zaman Nuh. Dikatakan mereka tidak mau tahu tentang Tuhan. Mereka beribadah tetapi tidak menjalankan hakikat ibadah itu sendiri. Ya, jadi hal ini juga harus kita waspadai. Ya, di akhir zaman ini menjadi introspeksi buat hidup kita masing-masing. Apakah kita sudah mulai melupakan Tuhan? Ya, di waktu-waktu yang terakhir ini, apakah kita sama dengan orang-orang pada zaman Nuh yang tidak menghiraukan peringatan-peringatan Tuhan? Ya, kita sekarang melihat Nuh, ya, berbeda dengan Nuh dalam Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya akan menitik beratkan pada kalimat Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dalam terjemahan aslinya dikatakan Nuh berjalan bersama dengan Allah. Sedangkan orang-orang pada zaman Nuh melupakan Tuhan, berjalan tanpa Tuhan, ya, hidup semaunya sendiri. Ya, sangat berbeda, kita bisa melihat perbedaannya, ya, dan inilah yang akan terjadi pada menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ada orang-orang yang berjalan bersama Tuhan seperti Nuh, ada juga orang-orang yang malah melupakan Tuhan. Ya, sebagai perenungan untuk kita masing-masing pribadi. Apakah kita dekat dengan Tuhan? Apakah kita sudah mulai jauh dengan Tuhan? Dan satu ayat lagi tentang Nuh, Kejadian 6 ayat 22 dikatakan, Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Ya. Nuh bukan hanya berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi Nuh melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Melakukan semua dengan tepat. Ya, Nuh dipimpin untuk membangun bahtera dan Nuh melakukannya semua secara tepat. Dan kita melihat hasilnya Nuh dan keluarganya diselamatkan. Ya. Di waktu-waktu yang terakhir ini kita sangat membutuhkan Roh Kudus dan firman Tuhan. Ya, kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus, ya, mau berjalan bersama Roh Kudus setiap waktu, setiap saat. Karena kita tahu, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, dunia bukan semakin baik tetapi semakin jahat. Dunia bukan menawarkan hal kebaikan tetapi menawarkan hal-hal yang jahat. Karena itu kita membutuhkan pembimbing, kita membutuhkan seorang pribadi yang mengajar kita dan menuntun kita kepada kebenaran, yaitu adalah Roh Kudus. Ya, sebentar lagi kita akan masuk dalam 10 hari doa pencurahan Roh Kudus. Ya, kita mau minta sungguh-sungguh dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan bukan hanya dipenuhkan oleh Roh Kudus, tetapi kita minta mau dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap waktu, setiap saat. Ya, kita melihat, ya, dan mendengar banyak sekali penyesatan. Dan juga ditulis dalam firman Tuhan, di akhir zaman akan banyak penyesatan yang akan menyesatkan orang-orang percaya. Karena itu kita membutuhkan Roh Kudus yang mengajar kita dan membawa kita kepada kebenaran. Ya, Roh Kuduslah yang akan menginsyafkan kita saat kita bersalah, ya, saat kita mulai keliru. Roh Kuduslah yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah. Ya, Roh Kuduslah yang akan tetap membuat kita dapat mengasihi, mengampuni, mendoakan, sekalipun kita
disakiti. Dan Roh Kuduslah yang akan tetap membuat kita dapat bersukacita, penuh damai sejahtera, sekalipun kita dalam tekanan yang berat. Dan Roh Kuduslah yang akan menyelamatkan kita di hari-hari yang semakin jahat ini. Jadi betapa pentingnya kita dipenuhkan oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus setiap waktu, setiap saat. Roma 8 ayat 5 dan 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, jelas dikatakan, ya, hidup oleh roh adalah hidup yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Ya, pastinya kita orang-orang percaya, ya, orang-orang muda yang percaya kepada Tuhan, ingin membutuhkan damai sejahtera, ya, ingin selalu damai sejahtera dan sukacita. Karena itu mari kita mau dipenuhkan oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, meskipun kita tidak bisa beribadah ke gereja, mari luangkan waktu secara pribadi mendengar firman Tuhan setiap pagi dan berdoa setiap hari. Kita baca ayat yang terakhir, 1 Petrus 4 ayat yang kedua. 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Ya, kita mau satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau memelihara kami sampai saat ini, semua karena kemurahan-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami terus berjaga-jaga di akhir zaman ini, Tuhan. Untuk kami terus mau dipimpin oleh Roh Kudus, ya Tuhan. Roh Kudus pimpin kami setiap waktu, setiap saat, agar kami selalu melakukan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan yang selalu memelihara, melindungi, dan memberkati. Kami mengucap syukur, kami tutup ibadah kami pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.